Selamat datang di Sejarah Sun Life di Asia. Gambar-gambar dan foto-foto nanti yang akan Anda lihat semua dikumpulkan dari arsip-arsip perusahaan kita. Sejarah perusahaan kita dimulai di Montreal, Kanada, di mana kota ini menjadi pusat bisnis saat itu, dan charter kita di tahun 1865 dimulai. Di mana operasional pertamanya ada di Rue Saint-Jacques di tahun 1870, tepatnya di sebuah hotel bernama Saint Lawrence Hall. Hotel ini adalah salah satu hotel yang terkenal dengan keindahannya dan tipe-tipe tamunya yang high profile dan luar biasa. Pemimpin kita diantaranya adalah yang menjadi founder dan orang nomor satu adalah Mr. Matthew Hamilton Gould. Beliau adalah imigran dari Irlandia yang sangat ambisius. Kemudian Mr. Thomas Walkman adalah presiden pertama yang juga anggota parlemen. Kemudian Mr. Robertson Macaulay juga anggota parlemen pada saat itu. Beliau menduduki jabatan presiden kedua. Mr. Robertson dan putranya yang kemudian melakukan ekspansi Asia internasional. Dan ini adalah salah satu contoh polis pertama kita yang dikeluarkan tahun 1871 untuk Mr. Gould sendiri, di mana total polisnya adalah $10.000. Yang menarik adalah bahwa itu adalah jumlah maksimal untuk sebuah polis di skala itu. Dan semua polis harus melalui Mr. Gould sendiri. Tahun 1880 kita pindah ke West Indies. Perpindahan ini nantinya akan menjadi tonggak sejarah penting atas ekspansi kita di Asia. Disebutkan dalam publikasi ini bahwa memang benar perusahaan kita berasal dari Kanada, tetapi Asia lah yang telah memberikan cita rasa romantis di dalamnya. Perkembangan perusahaan kita ke Asia melewati beberapa tahap yang sangat signifikan, dan salah satu pemimpin yang berpengaruh adalah Mr. T.B. Macaulay. Beliau menunjuk Ira Thayer sebagai Superintendent Agency. We believe there is a field for life insurance in the Far East, but we don't know. We are convinced that Japan and China would take to life insurance, that the dense population of those countries would furnish insurance people with an inexhaustible field. We want you to go to Japan and China to find out. Wah, sebuah tugas yang luar biasa berat nampaknya, sehingga pada bulan Oktober di tahun 1891, Mr. Thayer memulai perjalanannya dari Oklahoma dan Tokyo. 11 bulan beliau melakukan perjalanan mulai dari China, Hong Kong, Malaysia, India, Sri Lanka, dan Mesir termasuk Palestina. Dan beliau menunjuk firma-firma yang berperan sebagai agen di sana. Bersamaan dengan kembalinya Mr. Thayer ke Kanada, Mr. James Nasdell ditugaskan untuk mengkonsolidasi hasil perjalanan tersebut dan mengembangkan bisnis di bagian East Indies. Fokus masuknya Sun Life Financial ke Asia sebelum ekspansi kita di Inggris tahun 1893 dan sebelum ke Amerika di tahun 1895. Foto ini menunjukkan sebuah kunjungan dari representasi Sun Life ke Calcutta, India di tahun 1920. Sekarang mari kita lihat peta yang menunjukkan sebuah perjalanan perkembangan perusahaan kita di Asia yang demikian besar dan sangat berpengaruh nantinya ke seluruh dunia. Sampai akhirnya perusahaan kita berada di banyak tempat yang kalau Anda perhatikan nantinya, kita ternyata berada di 68 negara, ya melebihi dari hampir 20 mata uang yang berbeda. Asetnya sampai 9,2 juta dolar dan 35% berasal dari luar Kanada. Kemudian insurance in force-nya bertumbuh dari 404.000 dolar ke 53 juta dolar. Mari kita lihat lebih jauh perkembangan Sun Life di beberapa negara Asia yang tadi saya sebutkan. In 1922, the future president of Sun Life Financial, Arthur B. Wood, observed that had the Sun Life of Canada adopted the policy of remaining solely within the limits of the Dominion, we should not be occupying the proud position we have today. Sejarah Sun Life masa sekarang. Operasional perusahaan kita saat ini membuktikan bahwa ucapan Mr. Wu tadi benar. Masuknya kembali Sun Life ke beberapa negara di Asia bekerja sama dengan para partner lokal telah membawa bukti perkembangan yang memuaskan selama hampir 20 tahun terakhir.
Tahun 1995, Sun Life memasuki pasar Indonesia bekerja sama dengan PT Asuransi Modern Sun Life yang sekarang menjadi PT Sun Life Financial Indonesia. Di tahun 1999, kembali ke India setelah 40 tahun absen, menggandeng Aditya Birla Group dan melahirkan Birla Sun Life Joint Venture. Masih di tahun 99, di Cina, kita menjalin hubungan dengan China Everbright Group Limited untuk mengembangkan joint venture Everbright Sun Life. Memasuki era milenium, kita meluncurkan Sun Life Asset Management di Filipina. Kemudian di tahun 2001, bisnis kita di Cina dibangun di Tianjin, dan India mulai mengeluarkan produk asuransi jiwa. 2004 adalah Sun Life Everbright mengembangkan bisnisnya sampai ke Beijing. Kemudian 2007, akhirnya 12 kota di Cina menjadi bagian dari bisnis kita. Tahun 2009, di Indonesia kita perkuat lagi dengan hubungan eksklusif dengan CIMB dan melahirkan CIMB Sun Life. 2011, operasional di Filipina naik ke tingkat yang lebih tinggi, di mana kita mengakuisisi 49% saham Grepa Life Financial. 2012, Sun Life membangun kerjasama dengan PVI di Vietnam, melahirkan PVI Sun Life Joint Venture. 2013 menjadi momentum penting perjalanan Sun Life dalam skala internasional, di mana PVI berhasil mendapatkan approval dan mencetak penjualan pertama. Sun Life mulai memasuki Malaysia di tahun yang sama, melalui Sun Life Malaysia Assurance Berhad dan Sun Life Malaysia Takaful Berhad. Sehingga sekarang kita berada di 7 market Asia: Cina, Hong Kong, Filipina, Vietnam, Malaysia, India, dan Indonesia. Tidak terasa, sudah 123 tahun Sun Life memasuki Asia. Dan kita akan terus berkembang, tumbuh bersama. Make our life bright. Sun Life Financial.